Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan ke my channel. Pada pertemuan pagi hari ini saya akan berbagi mengenai tentang hal apa saja yang kita perlukan dalam pengolahan tanaman padi, pengolahan setelah tanaman padi. Untuk itu langsung saja masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini adalah lahan yang kami sewa, yang tujuannya itu kurang lebih selama 1 tahun. Dan ini pertama kali lahan ini saya sewa, yang harapannya dengan penyewaan lahan ini kita bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Pada masa ini, masa setelah penanaman padi ini, kita memasuki masa musim kemarau, di mana pada musim kemarau ini salah satu kendala yang kami hadapi adalah kendala kekeringan. Kendala kekeringan ini jika kita tanami tanaman semacam hortikultura itu sebenarnya bisa, asalkan kita mau menyiramnya. Dalam artian kita harus butuh air, mencari air untuk menyiramnya. Kalau hal semacam itu saya rasa kita memang bisa melakukan budidaya tanaman, tetapi tenaga yang kita keluarkan itu cukuplah banyak, dan waktu yang kita pergunakan itu cukup banyak untuk menyiram tanaman-tanaman yang kita budidayakan semacam itu. Oleh sebab itu pada musim kemarau semacam ini kita seharusnya berpikir menggunakan tanaman apa yang cocok untuk musim kemarau, yang tidak terlalu membutuhkan air untuk kita budidayakan. Salah satunya adalah tanaman tolo. Nah, tanaman tolo ini adalah tanaman semacam kacang-kacangan yang dimana tanaman ini tahan akan kekeringan. Di sisi lain kita juga memikirkan bahwasannya tanaman tolo ini memiliki dua fungsi yang cukup baik, di mana biji dan daunnya itu, bagian daun bagian pucuknya itu bisa kita jual, yang nantinya kita peroleh pendapatan, dan sisa dari tanaman tolo ini mulai akar, batang, dan daunnya nantinya juga bisa digunakan sebagai bahan organik dan digunakan sebagai pupuk alami untuk budidaya padi secara organik yang selanjutnya. Lalu bagaimana proses penanaman pada tanaman tolo di lahan persawahan semacam ini? Jadi proses penanamannya ini adalah saya menggunakan penanaman dengan tanpa mengolah tanah terlebih dahulu. Hanya saja pengolahan yang kita lakukan adalah pengolahan dengan menggunakan tajuk yang nantinya menghasilkan lubang-lubang semacam ini teman-teman. Nih kita lihat lubang ini, antara lubang ini biasanya jaraknya kurang lebih antara 50 cm, tapi ini hanya kita kira-kira saja, dan setiap lubangnya kita masuki tanaman kacang tolo semacam ini teman-teman. Nah, ini kacangnya sudah mulai tumbuh ya teman-teman. Nantinya harapannya kacang ini bisa tumbuh dengan baik di setiap ini teman-teman, sela-sela sisa bekas penanaman padi secara jajar legowo. Jadi di bagian selanya ini teman-teman, nah bagian sela ini itu kita tanami semua teman-teman. Jadi ini ada 5 baris semacam ini kita tanami. Harapannya semua ini ada tanaman kacang tolonya, dan nantinya daun dari kacang tolo kita jual ke pasar. Syukur-syukur dapat kacangnya kita jual ke pasar juga, dan sisanya nantinya kita gunakan sebagai pupuk organik bagi tanaman padi yang akan ditanam pada masa berikutnya semacam itu teman-teman. Dan
itu menurut saya cukup bermanfaat sekali jika lahan yang kita gunakan semacam ini bisa kita manfaatkan secara maksimal tanpa merusak lahan itu sendiri. Dan tanaman ini menurut saya, tanaman kacang toro itu menurut saya itu cukup bagus prospeknya untuk lahan kering, karena ya itu menghasilkan profit, keuntungan, manfaat, dan yang jelas bagi lingkungannya ya mendukung sekali untuk memperbaiki kondisi lahan yang rusak semacam itu teman-teman. Di sisi lain, kacang toro ini juga memiliki keuntungan karena tanaman ini leguminase, dia juga bisa bersimbiosis baik dengan bakteri-bakteri yang menguntungkan bagi tanah. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.